Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa instagramable di daerah Lembang yang dijamin bikin betah dengan fasilitas yang super lengkap. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di villa yang kece banget, yaitu Manokoville yang berlokasi di Jalan Manoko nomor 29, Lembang, Bandung. Jadi gengs, Manokoville ini tuh masih satu grup dari Imapaka yang punya beberapa villa dengan konsep instagramable. Nah, 2 minggu lalu aku baru aja review barn villa Lembang yang juga satu grup dengan Imapaka. Terus udah ada juga beberapa video grup Imapaka lainnya seperti Mantra Villa, Nins Villa, dan The Vara Cisarua yang pernah aku review. Nah, kalau kalian mau nonton, link videonya udah ada di description box ya. Jarak dari barn villa ke Manokoville tuh deket banget gengs, yaitu sekitar 15 menitan aja berkendara. Untuk menuju ke sini, kita tinggal pakai Google Maps dan ketik Manokoville Lembang. Arahnya itu ke kota Lembang ya, yang jalanannya banyak oleh-oleh khas Bandung, kayak susu Lembang, bolu Lembang, bolu susu, dan lain-lain. Pasti kalau kalian ke Lembang pernah lewatin jalan-jalan ini kan? Terus nanti kita masuk ke Jalan Manoko yang di sebelah kiri ini. Tapi sayangnya pas aku ke sana jalanannya tuh lagi dibenerin, jadi aku nggak bisa lewat situ gengs. Padahal jarak dari gang ini ke Manokoville tuh deket banget, cuma sekitar 1 km atau 5 menit aja. Dan akhirnya aku muter lagi ke Jalan Kolonel Masturi. Dan gak lama kita sampai juga nih gengs di Manokoville. Nah, di depan ini sebenarnya ada tulisan putih nama villanya, tapi emang agak saru sih sama warna backgroundnya karena sama-sama putih. Dan langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Ternyata area villanya tuh luas banget dan desainnya juga instagramable. Untuk area parkir bisa di sepanjang jalan ini ya, dengan kapasitas sebanyak 4 mobil. Villa ini memiliki 2 bangunan besar dan ada 1 bangunan villa yang 2 lantai. Sedangkan di sampingnya ini adalah rumah penjaga villa. Manokoville memiliki kapasitas maksimal 16 orang dengan 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan private pool. Oke deh, kalau gitu kita mulai dari fasilitas outdoor yang ada di depan ini, yaitu kolam berenang. Kolam berenang ini ukurannya besar plus bersih dan punya 3 kedalaman berbeda, yaitu 50 cm untuk kolam anak, sedangkan pool dewasa mulai dari 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Di samping kolam berenang juga udah disediain 4 buah kursi santai. Selain itu, di sini juga ada alat barbecue include kipas, tapi nggak termasuk arang ya gengs. Udah beres bahas area outdoor, sekarang saatnya kita mulai villa tour. Aku bahas dari bangunan villa utama dulu ya, yang 1 lantai ini. Di area depan terdapat teras yang nggak terlalu besar dan ada 1 buah kursi rotan yang instagramable dengan warna yang eye-catching. Untuk pintu masuknya ini adalah pintu utama, tapi bisa juga lewat pintu samping ya. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat area luas tanpa sekat yang merupakan public area. Ini adalah living room yang dilengkapi dengan sofa untuk kapasitas besar. Jadi ini tuh kayak ruang tamunya gitu ya gengs. Warna-warna yang dipakai di sini lebih ke earth tone, yaitu warna coklat, sehingga ruangan ini terkesan lebih hangat. Lanjut lagi ke dalam, di bagian tengah terdapat ruang makan yang menjorok ke sebelah kanan. Tapi sebelum bahas ruang makan, aku mau infoin kalau di Manokoville ini tuh udah free extra bed sebanyak 3 buah loh gengs. Wah, asik banget ya. Dan udah include bantal plus selimut. Oke, balik lagi ke dining room. Ruang makan ini memiliki kapasitas duduk yang cukup banyak, yaitu hingga 6 orang. By the way, ruang makan di villa ini tuh ada 2 ya. Ini merupakan ruang makan pertama,
Sedangkan ruang makan kedua tuh posisinya ada di dekat dapur. Jadi menurut aku selain untuk ruang makan, kayaknya kalau kalian mau work from villa rame-rame juga seru deh. Karena ruangan ini bisa juga dialihfungsikan jadi working space ya. Di belakang dining room terdapat pintu menuju ke kamar mandi. Kamar mandi ini bentuknya memanjang dan udah ada water heater, sabun, dan shampoo. Tapi nggak disediain dental kit dan handuk ya gengs. Jadi kita jangan lupa bawa handuk dan perlengkapan mandi pribadi lainnya dari rumah. Terus uniknya selain kamar mandi umum, ternyata kamar mandi ini juga terkoneksi ke kamar tidur pertama gengs. Jadi ada 2 pintu ya. Tepat di seberang ruang tamu depan langsung mengarah ke area karaoke room. Jadi bisa dibilang ada 2 living room ya di villa utama ini. Nah, sesuai dengan fungsinya sebagai entertainment room, jadi di sini tuh vibes-nya lebih casual dengan warna sofa yang eye-catching banget yaitu biru elektrik. Area duduknya juga banyak ya, dan disediakan karpet dengan 2 bantal besar yang super cozy. Wah, ini sih area favorit banget ya gengs. Di depan sofa terdapat kabinet TV lengkap dengan sound system dan pastinya udah ada wifi juga ya. Ini adalah Android TV yang udah ada akses langsung ke YouTube untuk karaoke. Lalu di dalam kabinet TV terdapat perlengkapan karaoke seperti mikrofon. Sedangkan di sisi lainnya adalah perlengkapan ibadah yaitu sarung, mukena, dan sejadah. Masya Allah, lengkap banget ya. By the way, walaupun udara di sini udah sejuk, tapi tetap disediain fasilitas kipas angin loh. Di living room ini terdapat bukaan yang banyak dan besar dengan 2 buah pintu samping. Next, kita move ke private area yaitu kamar tidur pertama yang posisinya berada di samping depan. Kamar ini didominasi oleh warna hijau yang kalem dan menenangkan. Masih satu ton warna dengan konsep villanya ya, yaitu warna-warna bumi. Terdapat 1 buah double bed yang bisa diisi oleh 2 hingga 3 orang. By the way, di kamar ini tuh nggak terlalu banyak barang atau furniture, jadi emang yang penting-penting aja ya, seperti lampu dan rak penyimpanan. Jadi di kamar ini tuh masih bisa diisi sama extra bed gengs. Untuk pencahayaan alami, kamar ini memiliki jendela ke arah taman depan. Nah, seperti yang aku infokan sebelumnya, jadi kamar tidur pertama ini tuh punya private access ke kamar mandi umum, gengs. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai kamar mandi ini, jangan lupa dikunci pintu dua-duanya ya. Karena kan kamar mandi ini juga bisa diakses dari luar. Jadi biar sama-sama tahu kalau toilet ini lagi dipakai. Lanjut, kita ke kamar tidur kedua yang berada di seberang kamar pertama. FYI, kamar ini adalah satu-satunya kamar yang memiliki 2 buah tempat tidur loh, yaitu double bed dan single bed. Jadi kamar ini tuh bisa diisi oleh 3-4 orang ya. Kamar ini juga punya area yang cukup luas, jadi kalau mau diisi sama extra bed masih bisa ya gengs. Selain itu, di sini juga terdapat cermin full body dan rak penyimpanan. Nah, setiap kamar tidur di Monocoville ini memiliki private bathroom. Hanya kamar pertama tadi aja ya yang kamar mandinya sharing dengan kamar mandi umum. Kamar mandi ini juga luas dan bagusnya semua area shower roomnya tuh terpisah gengs. Jadi ada area basah dan area kering. Nyaman banget kan? Udah tersedia water heater, sabun, dan shampoo. Terus enaknya lagi, dari kamar ini tuh ada akses ke taman belakang yang bisa dibilang semacam private garden gitu deh. Karena areanya ini agak tersembunyi dan lebih dekat diakses dari kamar kedua dan kamar ketiga. Terdapat jemuran dan area duduk santai dengan vertical garden yang bikin suasananya makin segar. Wah, ini sih ala-ala secret garden gitu ya gengs. Suka banget deh sama konsepnya. Nah, sekarang aku mau keluar dari bangunan pertama dan ini adalah area teras samping yang memanjang sesuai dengan bentuk bangunan villa. Lalu masih terkoneksi dengan teras, baru deh di depan ini merupakan bangunan villa kedua yaitu area dapur. Dapurnya ini luas dan ada ruang makan kedua. Tadi kan aku udah info juga ya, kalau di Monocoville ini tuh punya 2 dining room gengs. Kalau ruang makan ini sih bakal lebih sering dipakai untuk makan karena posisinya yang dekat dengan dapur.
Jadi abis masak tinggal langsung sajin aja deh di sini. Konsep dapur dan ruang makan ini lebih ke Skandinavian dengan warna terang dan colorful. Fasilitas dapurnya juga lengkap banget, terdapat microwave dan kulkas 2 pintu. Lalu di sampingnya merupakan area memasak, ada kompor tanam, rice cooker, dan wastafel lengkap dengan sabun. Di bagian atas terdapat ambalan terbuka yang diisi dengan berbagai panci. Nah, sedangkan di area kabinet bawah berisi peralatan masak dan peralatan makan yang lengkap banget ya gengs. Gak ketinggalan juga terdapat dispenser dan free galon. Nah, dari area dapur ini ada pintu menuju ke kamar tidur ketiga. Kamar ini memiliki private bathroom dan suasana kamarnya tuh warm banget deh gengs, dengan cahaya lampu yang temaram. Fix banget bikin nyaman untuk istirahat ya. Terdapat satu buah double bed yang bisa diisi oleh 2-3 orang. Tapi untuk extra bed sih kayaknya terlalu ngepas ya kalau di kamar ini. Oke geng, sekarang saatnya kita cek kamar mandi dalamnya yuk. Untuk fasilitasnya sih masih sama ya, ada area kering di sebelah kiri yaitu toilet dan wastafel, dan area basah untuk mandi di sebelah kanan dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Sama seperti di kamar kedua, dari kamar ketiga ini juga punya akses ke taman belakang yang tadi aku bilang private garden gengs. Jadi kalau yang tidur di kamar kedua dan ketiga ini asik ya, bisa rumpi bareng di taman belakang ini. By the way, kalau pagi dan sore hari tuh enak banget loh nongkrong di sini. Nah, ini aku tunjukin lorong masuk ke area taman. Jadi sebenarnya taman ini tuh bisa diakses juga dari luar ya gengs. Pokoknya semua bangunan dan ruangan di sini tuh saling terkoneksi satu sama lain. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau naik ke lantai 2 yang hanya bisa diakses dari area dapur. Di lantai 2 ini terdapat living room, satu kamar tidur, dan balkon atas. Living room ini ukurannya luas dan gak ada sofa ya. Jadi konsepnya tuh emang lesehan gitu gengs. Dan udah dilengkapi juga sama TV, tapi TV di sini tuh bukan smart TV ya. Jadi cuma ada channel lokal aja. Dan sekarang aku mau room tour ke kamar terakhir yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini punya nuansa yang berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya, dimana vibes-nya tuh lebih light atau cerah karena didominasi oleh warna biru muda yang terang gengs. Nah kalau di bawah kan suasananya tuh lebih ke warna-warna kalem ya, kayak coklat dan hijau. Terus untuk fasilitas juga nggak jauh berbeda dengan kamar-kamar lainnya, yaitu terdapat satu buah double bed, cermin, side table, dan private bathroom. Di sebelah kiri terdapat area basah yaitu shower room lengkap dengan water heater. Lalu di tengah adalah wastafel dan di ujung kanan merupakan toilet. Kita balik lagi ke area living room. Terdapat 2 buah pintu yang mengarah ke balkon. Bisa dari samping ataupun depan ya. Nah ini aku dari pintu samping dulu gengs. Area balkon ini memiliki tembok yang lumayan tinggi, jadi bisa dibilang balkon samping ini tuh agak private ya. Disediakan 3 buah kursi dan terlihat ada view pegunungan juga loh di belakangnya. Dari balkon samping ini bisa langsung terkoneksi juga ke balkon depan. Jadi bentuk balkon di lantai atas tuh L-shape gitu ya. Terus view dari balkon depan adalah bukit dan kolam berenang. Terdapat kursi rotan yang instagramable sama kayak di teras depan ya. Terus ini nih yang jadi favorit aku, yaitu kursi bulat besar. Sumpah, PW banget sih duduk santai di sini. Ditambah sama semilir angin yang bikin hawanya makin adem, gengs. By the way, aku tuh salfok banget sama gentengnya yang warna-warni kayak gini. Gemes banget ya. Dan pastinya bikin fasad bangunan villa terlihat semakin cantik. Seperti ini suasana malam hari di Manokoville. Untuk pencahayaan lebih ketemaram gitu ya, tapi nggak ada kesan spooky sama sekali kok. Jujur li, yang aku rasain tuh malah berkesan homey dan pas aja gitu sama suasana Lembang yang sejuk kayak gini. Oh iya, untuk suhu udaranya juga makin malam makin dingin ya, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Jadi bawaannya tuh pengen selimutan terus deh biar hangat. Nah kalau kalian kesini jangan lupa bawa jaket ya untuk jaga-jaga.
Oke deh, udah lengkap aku review tentang Monokofil. Sekarang kita bahas harga yuk. Berikut ini harga dan fasilitasnya. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Imapaka dan Monokofil ya gengs, karena suka ada promo dadakan loh. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Monokofil, sebuah villa instagramable di daerah Lembang yang recommended banget buat staycation. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!